Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah riuhnya dunia modern, ada satu tempat yang tetap memancarkan cahaya dari masa silam. Sebuah tempat yang menjadi saksi bisu perjalanan para nabi, tempat persinggahan ruh Rasulullah saat Isra, dan kini menjadi titik nyala konflik akhir zaman. Itulah Masjid Al-Aqsa. Namun, tahukah kita bahwa apa yang disebut Masjid Al-Aqsa hari ini bukan hanya satu bangunan, tapi satu kompleks yang menyimpan rahasia demi rahasia. Pertama-tama, mari luruskan satu hal penting. Masjid Al-Aqsa bukan hanya satu bangunan berkubah emas. Yang berkubah emas itu adalah Qubbat As-Sakhrah, kubah batu, tempat Nabi Muhammad SAW memulai mi'raj ke langit. Sedangkan Masjid Al-Aqsa yang dimaksud dalam Al-Quran terletak di sisi selatan kompleks itu, berkubah abu-abu, disebut juga Masjid Qibli. Tapi, jangan salah, dalam terminologi syar'i, seluruh kompleks seluas 144.000 meter persegi itu adalah Masjid Al-Aqsa. Dari tembok barat yang kini diklaim sebagai tembok ratapan, hingga area bawah tanah yang nyaris tak pernah diperlihatkan ke publik. Inilah masjid yang disebut dalam surah Al-Isra ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. QS Al-Isra 1. Yang jarang diketahui publik, di bawah Masjid Al-Aqsa terdapat lorong-lorong rahasia, sisa reruntuhan kuil, dan struktur kuno yang terus digali diam-diam. Sejak lama, otoritas Israel menggali area bawah tanah Al-Aqsa dengan dalih arkeologi. Tapi, banyak yang percaya ini adalah upaya sistematis untuk melemahkan fondasi Al-Aqsa demi proyek besar yang mengerikan, pembangunan Third Temple, kuil ketiga Yahudi. Inilah nubuat yang mereka kejar, bahkan jika harus menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Dan yang lebih mengerikan, banyak catatan Yahudi meyakini bahwa setelah kuil ketiga berdiri, Mesias versi mereka akan muncul. Pertanyaannya, siapakah Mesias ini? Apakah ia Dajjal? Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada satupun negeri yang tidak akan diinjak oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Hadis Bukhari dan Muslim. Tapi bagaimana dengan Baitul Maqdis? Tempat ini disebut dalam banyak riwayat sebagai pusat konflik akhir zaman. Beberapa ulama menafsirkan bahwa Dajjal akan singgah di Baitul Maqdis, bahkan mungkin menjadikan area bekas Al-Aqsa sebagai markasnya. Setelah kehancuran, Masjid Al-Aqsa adalah benteng umat Islam. Jika benteng ini tumbang, maka gerbang fitnah besar akan terbuka. Namun, jangan lupa, dalam banyak nubuat Islam, Al-Aqsa juga menjadi panggung kemenangan. Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti akan ada perang besar antara kaum muslimin dan Yahudi, dan kemenangan berada di tangan umat Islam. Dari sinilah ulama menafsirkan bahwa Imam Mahdi akan memimpin pasukan muslim ke Baitul Maqdis, merebut kembali Al-Aqsa, dan sholat berjamaah bersama Nabi Isa alaihi salam. Bayangkan, sejarah akan kembali berulang dan Al-Aqsa akan menjadi saksi turunnya langit ke bumi. Bukan kebetulan jika dunia diam ketika Al-Aqsa dihina. Bukan kebetulan jika media selalu mengarahkan opini seolah Al-Aqsa hanya urusan Palestina. Padahal Al-Aqsa adalah urusan umat Islam sedunia. Dari mulai pembatasan ibadah, penggusuran paksa, hingga serangan bersenjata.
Semua ini bagian dari agenda besar, menghilangkan kesadaran umat Islam akan pentingnya Al-Aqsa, agar kita lupa, agar kita diam, agar kita menyerah. Pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya duduk, menonton, dan menangis di balik layar? Tidak, kita bisa mulai dari doa, dari kesadaran, dari ilmu, dan dari mengingatkan umat bahwa Al-Aqsa bukan milik satu bangsa, tapi warisan para nabi, milik seluruh umat Islam. Dan ingatlah, sabda Nabi SAW, janganlah kalian melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Bukhari. Hari ini, kita mungkin belum bisa pergi ke sana, tapi setidaknya jangan sampai hati kita jauh dari Al-Aqsa, karena di sanalah akan diputar ulang akhir sejarah dunia. Jika kau masih peduli dengan warisan Nabi, klik tombol subscribe, karena di sini kita tak hanya bercerita, kita mengingat, kita membela. Channel ini, KSI, berdiri untuk menyalakan cahaya itu kembali.